Udah upload video tiap hari tapi nggak ada yang beli. Udah sharing ke semua temen tapi nggak ada yang check out juga. Terus bilangnya, TikTok affiliate udah nggak cuan lagi bang. Bentar, mungkin masalahnya bukan di algoritmanya, tapi di kamu sendiri. Karena jujur aja ya, banyak affiliate pemula yang nggak sadar kalau mereka melakukan kesalahan fatal. Dan parahnya, diulang terus tiap hari. Halo semua, balik lagi sama aku Samuel Kurniawan Lukmana. Dan kali ini aku mau ngomel dikit ya, tapi demi kebaikan kita semua yang lagi berjuang di dunia TikTok affiliate. Aku udah lihat banyak banget kesalahan lucu, konyol, tapi juga menyedihkan yang bikin orang gagal dapat hasil. Jadi kalau kamu ngerasa udah ngonten tapi belum juga ada hasil, ya mungkin salah satu dari 15 hal ini yang kamu lakuin. Tonton videonya sampai akhir dan jangan kamu skip-skip ya. Share link ke temen, berharap dia beli. Nah, ini nih penyakit affiliate pemula. Baru mulai langsung kirim link ke grup keluarga, ke temen kampus, temen kantor. Harapannya mereka mau beli. Padahal mereka ini bingung, ini orang jualan beneran atau lagi butuh duit dadakan ya. Hal seperti ini sebenarnya itu merusak algoritma TikTok. Kenapa kok merusak? Coba bayangin, kalau kamu paksakan share link ke teman kamu buat supaya dia kasihan lah aku beli, ini tuh merusak algoritma teman-teman. Karena algoritma yang sebenarnya, ini TikTok sendiri ini menge-share ya, membagikan ke penonton-penonton yang sesuai SEO yang sudah kamu buat di dalam video itu. Jadi kalau kamu sudah mendahuluinya, berharap algoritmanya TikTok ini akan bagus, itu nggak sama sekali ya. Jadi hal kayak gini tolong kamu pahami dan jangan sampai kamu lakukan lagi. Share link video yang aku maksud ini share link video konten ya. Nah, jadi kan kalau kamu nggak share link video konten, algoritmanya TikTok ini kan yang mencarikan penonton sendiri kan. Tapi kebalikannya kalau kamu share link konten, kamu yang mencarikan penonton untuk kontenmu sendiri. Nah, kamu pilih yang mana? Kamu mau cariin penonton buat kontenmu sendiri, atau kamu biarkan TikTok yang mencarikan penonton untuk kontenmu sendiri? Ini banyak banget pemula-pemula yang sering kayak gini. Dengan harapan ya itu tadi, mereka pengen cepet laku. Nah, tapi hal kayak gini justru malah merusak algoritma kalian sendiri. Jadi kalau kalian pernah ngalamin kayak gini atau pernah melakukannya dan sering, bertobatlah. Jangan diulangi lagi ya. Yang kedua, videonya lebih gede mukanya daripada produknya. Pernah nggak kamu lihat orang itu review itu lebih besar mukanya daripada produknya. Misal kayak gini kan, dia tuh produknya kayak gini tuh kecil banget ya, nggak pernah ditunjukin ke produknya gini tapi kelihatan mukanya besar. Ya, di frame-nya ini mukanya besar banget. Ini tuh kamu jualan kamu sendiri, jualan muka kamu sendiri, apa kamu jualan produknya? Ya, kamu pengen penonton tuh lihat muka kamu. Penonton tuh kepengennya lihat produk kamu, ya. Kalau kamu mau tampil ya nggak apa-apa sih, tapi kamu tetap pastiin fokusnya itu ke produk kamu. Kamu tuh pemeran pendukungnya. Ingat ya, kamu itu pemeran pendukungnya, bukan pemeran utamanya. Pemeran utamanya siapa? Produknya ini sendiri, ya. Jadi jangan sampai kamu kalau nge-review produk itu kayak gini terus, ya. Ini produknya kecil kayak gini, wajah kamu in frame-nya besar banget gitu. Nah, kamu majuin sedikit gini, ya, kamu tunjukin gitu. Ingat ya, maksud ya kalau kamu main, video itu kamu tunjukin produknya kayak gini, ya. Jangan gini-gini terus. Jadi orang itu bingung, ini orang mau jualan, yang dijual ini mukanya apa produknya. Maksud ya, jangan sampai bikin video yang kayak gitu. Jadi kamu bisa kasih kadang overlay ya, overlay kamu fokusin ke produknya, kamu rekam fokus ke produknya. Jadi orang biar bisa tahu detail-detail produknya gitu. Paham ya sampai sini ya? Kalau kamu pernah melakukan kesalahan ini, ya kamu harus bertobat. Jangan diulangin lagi. Oke, yang ketiga,
kontennya noise karena kurang cahaya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang belum paham noise itu seperti apa. Noise itu adalah ketika kalian merekam dan keadaannya itu kurang cahaya, maka kamera HP kalian itu ada bintik-bintiknya, teman-teman. Ya, ada bintik-bintik, titik-titik. Itu namanya noise kalau di dunia videografi ya. Nah, sebenarnya noise itu ya karena itu kurang cahaya. Dan menurut aku, ini nggak perlu lighting-lighting yang kayak gini banget, ini sebenarnya nggak perlu. Cukup pakai cahaya matahari, aku pernah jelasin kan, cukup pakai cahaya matahari ya, atau window light kayak gitu, itu juga bisa. Ya, jadi jangan sampai kalian menunjukin gambar itu yang noise, teman-teman. Yang ada bintik-bintiknya, gambarnya gelap, nggak jelas banget. Ya, penonton itu kan pengen tahu review produk kamu, pengen tahu detail produk kamu. Lah kalau kamu jelasinnya, video gambar kamu ini kurang jelas, ya, ini noise bintik-bintik kayak gitu, ya penonton males dong nonton video kamu. Betul nggak? Ibaratnya kayak kamu nonton YouTube aku ini, teman-teman. Kalau YouTube aku ini cahayanya kurang enak, ya kan? Audionya kurang jernih, apa kamu mau nonton? Oke ya, pahami sampai di sini ya. Karena emang visual itu penting banget, teman-teman. Supaya apa? Supaya penonton ini ngelihatnya tuh jelas. Mau beli produk, detailnya dapat, tersampaikan. Ya, jadi memang ini harus jelas banget. Nggak perlu lighting mahal-mahal, cukup pakai cahaya matahari itu sudah cukup. Kalau kamu kepengen aku bikin contoh videonya, ya, cara ngonten di bawah sinar matahari itu kayak gimana, pakai cahaya matahari gitu gimana, kamu tulis di kolom komentar ya. Nanti aku akan ajarin kamu caranya step by step-nya. Yang keempat, beli followers biar kelihatan keren. Waduh, ini nih mental instan banget ya. Beli followers biar kelihatan rame, padahal engagement-nya 0. Yang beli produk itu bukan angka, tapi manusia. Daripada beli followers, mending kalian beli lampu belajar buat lighting. Lebih berguna. Percayaku teman-teman. Beli followers itu akan merusak algoritma kalian, ya. Karena kalian itu jualan itu sama orangnya langsung, orang real, nyata, ya. Followers kalian itu harus nyata real. Kalau kalian beli followers, itu followers itu nggak real loh teman-teman. Followers itu robot. Emang robot bisa beli produk kalian? Hah? Emang robot itu bisa ada uangnya, punya uang robot? Nggak bisa, teman-teman. Kalau kamu berharap, ya kan, beli follower supaya ada penjualan, itu nggak sama sekali tidak bisa, teman-teman. Ya. Jadi kalau kamu pernah beli followers, jangan berharap deh akunmu bisa berkembang dengan baik. Dan jangan sampai kamu beli followers ya. Kalau yang belum, jangan sampai beli followers. Karena ini akan merusak algoritma kamu. Ya, algoritmanya kok bisa rusak, kenapa? Kalau kamu bikin video konten, kamu sudah bagikan, nggak ada yang nonton, penontonnya sedikit di bawah 100. Salah satunya itu karena kamu beli followers. Kalau kamu nggak beli followers, orangnya real, orang itu akan nonton video kamu. Betul nggak? Tapi kalau kamu beli followers, ya udah, algoritma kamu rusak. Jangan sampai kamu beli followers. Yang kelima, fake order, biar kelihatan laku. Wah, ini parah ya. Ada yang fake order biar kayak laku keras, padahal bohong. Masalahnya, algoritma itu nggak bisa dibohongin. Yang bisa kamu tipu cuma diri kamu sendiri. Dan kalau nanti beneran ada orderan asli, kamu malah males ngonten lagi. Jadi stop deh, fake order. Itu tuh bukan strategi, itu tuh jebakan, teman-teman. Jangan sampai kamu fake order kayak gini ya. Itu juga bisa merusak akun kamu, merusak algoritma kamu. Yang keenam, ngonten tapi nggak senyum sama sekali. Ekspresinya kayak diwawancarai polisi gitu, teman-teman. Bro, kamu tuh jualan ke manusia, bukan robot ya. Senyum itu bikin penonton tuh nyaman dan itu gratis loh. Nggak perlu lebay, cukup senyum kecil gini ya kan. Yang tulus aja udah bikin video kamu itu beda. Beneran deh teman-teman. Teman-teman lakuin ini. Kalian senyum sedikit ya. Kalau ngejelasin produk itu sambil senyum sedikit. Ya jangan mukanya datar-datar banget.
Maksudnya, kalau muka kalian datar kayak gitu, nggak ada senyumnya sama sekali, ya gimana penonton itu suka, teman-teman? Bayangin aja kalau kamu lagi di swalayan atau mall, atau di Indomaret gitu, ya kan? Kalau pelayannya itu nggak senyum sama sekali, pelayannya itu jutek, kamu pasti juga rasanya beda banget kan? Betul kan? Wah, ini pelayan kok nggak ada senyumnya sama sekali. Maksud ya? Nah, itu juga kamu ibaratkan di video kamu, teman-teman. Supaya video kamu ini bisa berbicara. Maksud ya, berbicara. Ini paling nggak kamu ada senyumnya. Hai teman-teman, aku punya mic nih. Nah, senyumnya jelas, mata pandangnya jelas banget. Kamu terapkan deh ya. Mulai sekarang kalau kamu bikin konten, senyum dulu. Ya. Yang ketujuh, suara nggak jelas. Ini penting banget teman-teman. Udah bagus lighting-nya, bagus angle-nya, tapi suaranya kayak dari dasar sumur. Orang nggak bakal betah nonton kalau suara kamu nggak kedengeran jelas. Makanya mic kayak gini itu perlu banget teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belum bisa beli mic ya, teman-teman bisa pakai voice over dulu. Jadi kalian rekam-rekam dulu, ya kan? Kalian tunjuk-tunjukin, rekam gitu, siaran jelas. Habis itu teman-teman voice over, tapi di tempat yang senyap, jangan yang rame banget. Karena audio ini sangat pengaruh banget teman-teman. Bayangin kalau teman-teman nonton video YouTube aku ini, suara aku kemersek banget, nggak jelas banget. Apa teman-teman betah? Nggak kan? Sama kayak video konten teman-teman. Apalagi ini teman-teman jualan, yang dimana produknya ingin bisa laku, ada yang beli. Kalau teman-teman menjualnya, suaranya nggak jelas, ya gimana orang bisa dengar dengan baik teman-teman. Bagaimana orang bisa suka sama konten kalian dan mau beli. Hal kayak gini perlu teman-teman perhatikan ya. Yang kedelapan, pilih produk yang mahal biar komisinya besar. Ini logika yang sering bikin gagal total. Komisi besar percuma kalau nggak ada yang beli. Produk mahal itu punya target pasar sempit, teman-teman. Jadi kalau kamu belum punya trust kepercayaan, ya nggak akan laku. Mulai dulu dari produk yang ringan, harga 20-50 ribuan. Yang orang nggak mikir dua kali buat beli. Ya, jadi mulailah dari produk-produk yang kecil-kecil, harganya murah-murah kayak gitu. Coba dengan yang kayak gitu dulu teman-teman. Siapa tahu kalau produk kecil 50 ribuan, sehari laku 1000 piece, itu juga untungnya banyak banget kan. Oke ya, jadi mulai jangan langsung pilih produk yang mahal, tapi pilih produk yang harganya murah dulu, supaya ketika orang nonton video kamu, ini orang nggak akan berpikir dua kali buat check out-nya. Ini juga strategi ya. Yang kesembilan, upload video beruntun tanpa jeda. Belum 1 jam udah upload lagi. Nah, algoritma TikTok itu butuh waktu buat mencerna teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalau mau upload, ya dikasih jeda. Minimal kalau bisa sih 1 jam. Karena kalau kamu upload terus, yang nabrak itu bukan views, tapi performa akunmu sendiri. Kasihan banget teman-teman. Nanti teman-teman kayak gini bisa kena NR, shadow ban kayak gitu. View-nya dikit banget. Kalau sudah kena itu, waduh, susah banget nyembuhin ya. Jadi tolong perhatikan ini ya. Yang ke-10, review produk random banget. Hari ini review skincare, besok alat masak, lusa helm motor. Jadi penonton tuh kadang bingung, kamu ini ngonten apa? Beauty influencer atau bengkel keliling? Kamu harus punya niche biar algoritma ini ngerti siapa kamu. Pilih satu kategori dulu, kamu nyaman di mana dan kamu ngerti di mana. Supaya apa? Supaya algoritma bisa ngebaca kamu. Supaya algoritma jelas kamu ini konten kreator apa. Itu ya teman-teman. Yang ke-11, nggak pakai hook menarik. Hook itu penting banget. Kalau di TikTok, 3 detik pertama itu penentuan hidup dan mati. Ya, bener banget teman-teman. Karena kalimat pembuka itu kayak, nyesel banget baru tahu produk itu. Nyesel banget baru tahu produk ini. Stop pakai ini kalau kamu nggak mau titik-titik-titik. Itu tuh bikin orang itu berhenti scroll.
ya kan? Kalau kamu mulai dengan, "Hai guys, jadi hari ini aku mau review produk dadadadadadadat." Aduh, pasti kamu sudah ditinggalin sama penonton. Perhatikan hook ya. Aku juga sudah buatin videonya, kamu bisa tonton, kamu cari video 10 hook itu. Aku sudah bikinin, tonton sampai habis ya. Penting banget itu. Yang ke-12, CTA cuma di akhir video. Jadi jangan pelit CTA ya teman-teman. Kasih di tengah juga nggak apa-apa, di detik ke-10 sampai ke-15. Karena itu momentum penonton masih tinggi. Ya, kamu bisa taruh jadi dalam satu video itu ada 2 CTA. Kamu bisa terapkan ini teman-teman. Supaya video kamu ini tujuannya jelas. Orang setelah nonton kamu, CTA itu kan call to action. Habis itu mereka harus ngapain. Kalau kamu taruh di 10 sampai 15 detik awal, orang sudah tahu. Oh, orang ini jualan, kok suruh ngecek di keranjang kuning ya? Oh, orang ini jualan. Jadi tahu teman-teman. Supaya jelas, kasih CTA dalam satu video 2 kali CTA. Yang ke-13, tulisan di keranjang kuning kamu enggak jelas. Kadang tulisannya itu kamu nggak jelas, kamu tulisnya itu hanya produknya aja. Jadi kebanyakan orang itu bingung, dia harus klik di mana, harus belinya di mana. Karena kamu juga perlu pahami, belum tentu semua pengguna TikTok itu ngerti cara belinya. Serius teman-teman, karena aku pun juga pernah dapetin DM, dapetin komen, "Kak, aku mau beli Kak, cara belinya gimana?" Mereka belum ada yang ngerti juga loh teman-teman. Mungkin teman-teman bisa terapkan ya itu, aku juga sudah buat ya kemarin ya. Mungkin kalian tulis, "Oh beli di sini, harganya cuma segini, beli di sini." Itu akan menarik perhatian, supaya orang nggak bingung call to action-nya itu belinya di mana. Perhatikan itu ya. Yang ke-14, nggak konsisten bikin video. Upload sehari semangat, besok hilang 3 minggu. Kamu pikir algoritma bisa sabar nungguin kamu balik? Hah? Konsisten itu adalah kunci, teman-teman. Lebih baik upload satu video tiap hari daripada 10 video sekaligus terus hilang sebulan. Ingat ya teman-teman, kalau kamu uploadnya rajin, ya kan, bikin kontennya rajin, itu algoritma akan terbentuk. Ya, algoritma bisa tercipta itu karena konsistensi kamu upload video. Kamu perhatikan itu teman-teman, ya. Jadi kalau kamu upload konten itu juga harus rajin, supaya algoritma itu bisa menemukan kamu, supaya algoritma bisa membagikan video kamu ke penonton yang spesifik, yang sesuai dengan produk yang kamu bikin. Seperti itu teman-teman. Jadi tolong kalau kamu nggak pernah konsisten, belajarlah konsisten. Kalau kamu pengen tahu cara biar bisa konsisten, kamu komen, aku akan ajarin, aku akan kasih tips supaya pemula affiliate bisa konsisten. Dan materi konsisten ini bisa diterapkan di semua hal. Kalau kamu mau, tulis di kolom komentar ya. Yang terakhir, 15, pengen cepet kaya. Nah ini nih, penyakit paling kronis affiliate pemula. Baru seminggu main udah nanya, "Bang, kapan aku bisa kaya?" Affiliate itu bukan mesin ATM, teman-teman. Ini bisnis yang harus dibangun dari proses, dari kesalahan, dari eksperimen. Kalau kamu tahan di prosesnya, hasil pasti nyusul. Ya, ingat. Jadi walaupun kamu masih pemula, kamu jangan berharap pengen kaya cepat, teman-teman. Karena semua ini butuh proses, nggak ada yang instan. Aku pun tuh juga seperti itu teman-teman ya. Semua itu butuh proses, nggak ada yang instan ya. Jadi kalau kamu berharap pengen cepat kaya di affiliate, sudah tinggalin aja. Karena susah banget. Karena di affiliate itu harus konsisten, harus bisa menikmati proses. Teman-teman, aku ngomel bukan karena aku sok pintar ya, tapi karena aku udah pernah di posisi kalian. Udah pernah gagal, udah pernah capek, tapi aku nggak nyerah. Dan aku nggak kepengen kalian buang waktu di kesalahan yang sama. Jadi mulai sekarang benerin satu persatu kesalahan tadi ya. Nggak harus sempurna, yang penting naik level dikit demi sedikit. Ya, kalau kamu ngerasa video ini nyentil kamu dikit,
berarti emang kamu butuh nonton sampai habis ya. Klik like, share, dan bagikan ke teman affiliate kamu yang masih sering salah. Dan tulis di kolom komentar poin nomor berapa yang paling nyentil kamu hari ini. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton sampai akhir, dan jangan lupa subscribe video ini. Kamu ingin aku bahas apa lagi? Tulis di kolom komentar juga. Sampai jumpa di video berikutnya ya.